Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 55 Pre-Wedding. Ken turun dari mobilnya dan melangkah menuju ruang tamu. Kalau itu pintunya terbuka dengan lebar, Ken berjalan masuk dan ternyata di sana ada Raja yang sedang bermain dengan Senja dan Nina. Selamat pagi, sapa Ken sambil tersenyum lebar. Pagi, Papa, jawab Senja seraya melambaikan tangan anaknya. Tumben dia bangun pagi, Ken bergumam sambil duduk di kursi ruang tamu. Kak Alvin mana? Tanya Ken. Masih tidur, jawab Nina. Suamimu masih tidur, kenapa kau sudah bangun? Tanya Ken sambil menatap Nina. Terus, sahut Nina. Temani dong, kata Ken dengan tawa renyahnya. Aku bukan kamu, cibir Nina. Kok aku? Buktinya pagi-pagi buta sudah berada di sini, padahal belum halal loh. Apalagi kalau sudah halal. Hah, tidak terbayang deh. Pasti seharian coba di kamar aja. Aduh, kasihan sekali Tante Ratih. Nina bicara panjang lebar sambil tersenyum miring. Nina, jangan sembarangan, saut Senja. Dan Nina hanya menanggapinya dengan senyuman lebar. Kita ada acara, Nin, ucapkan. Acara apa? Mau pergi ke suatu tempat, jawab Ken. Kemana? Rahasia, jawab Ken dengan cepat. Hah, dasar kamu, ucap Nina sambil melotot tajam. Kita mau ke makamnya Kak Fajar, Nin, saut Senja. Oh, ya sudah, mandi sana, Rasya biar sama aku, kata Nina sambil meratap Senja. Sama aku saja, aku sudah rindu sama dia. Waktu aku kesini kemarin, dia sedang tidur, kata Ken seraya beranjak dari duduknya. Lalu ia melangkah mendekati Senja dan meraih tubuh Rasya. Gendong papa ya sayang, bunda biar mandi dulu, biar segar, biar cantik, ucap Ken sambil menciumi pipi Rasya. Anak papa sudah besar, hah pipinya ini loh, bikin gemes, senyumnya mana sayang, sudah gendong papa masa tidak senyum? Senyum dong, sedikit aja. Begitu banyak ucapan yang keluar dari mulut Ken, guna mengajak Rasya bercanda. Kalau begitu, aku mandi dulu ya, kata Senja. Iya, jawab Ken sambil mengangguk. Setelah Senja melangkah pergi menuju ke kamar mandi, Nina menatap Ken sambil tersenyum. Aku bahagia, Senja bisa kembali sama kamu Ken, ucap Nina. Kenapa begitu? Karena keluarga kamu bisa menerima kehadiran dia. Sedangkan dulu, kau tahu sendiri bagaimana sikapnya Tante Rani, jawab Nina. Sebagai orang tua, Mama ingin aku bahagia. Itu sebabnya Mama tidak pernah ikut campur urusan pribadiku. Tidak peduli dia kaya atau miskin, cantik atau jelek. Jika aku memang cinta, ya sudah, nikahkan saja. Mama dan Papa tidak pernah mempersulit hal itu, kata Ken. Tapi tidak semua orang bisa berpikir demikian. Bahkan menurutku sekarang sudah sangat jarang orang yang bisa seperti itu Ken, ucap Nina. Iya juga sih. Tolong bahagiakan Senja ya Ken, kata Nina setelah hening dalam beberapa detik. Nina sangat ingin jika Senja bisa hidup bahagia, dan harapannya sekarang adalah Ken. Kemarin kedua orang tuanya Ken datang menemui Alvin. Mereka meminang Senja untuk menjadi pasangannya Ken. Dan mereka juga meminta pendapat pada Senja tentang tema pernikahannya nanti. Namun Senja tidak banyak menuntut, dia setuju dengan apapun yang dirancang oleh mertuanya. Itu pasti Nin, kau tidak perlu khawatir, aku pasti akan membahagiakan ayah. Kau tahu,
Pernikahan ini adalah satu hal yang sangat aku impikan sejak dulu, jadi sudah pasti aku tidak akan mengabaikannya. Ken menjawab ucapan Nina dengan sangat tegas. Tak berapa lama kemudian, Senja keluar dari kamarnya dan kembali menuju ruang tamu. Ia terlihat sangat cantik, dengan balutan kemeja putih yang dipadukan dengan celana panjang. Kerudung hitam tampak menutupi rambut panjangnya. "Sudah siap ayah?" tanya Ken sambil menatap Senja. "Sudah," jawab Senja. "Kita berangkat sekarang?" "Ayo," jawab Senja, seraya meraih tubuh Razhia dan membawanya ke dalam gendongannya. "Nin, kami berangkat dulu ya," kata Senja sebelum melangkah keluar. "Iya, hati-hati, Ken, jaga Senja," jawab Nina sambil menatap Ken dan Senja secara bergantian. "Pasti," jawab Ken. Lalu mereka berdua melangkah bersama menuju mobil. Mereka sengaja berangkat pagi, karena setelah ini, mereka akan langsung fitting baju untuk acara pernikahannya nanti. Mereka berjalan pelan, menuju tempat terakhirnya Fajar. Razhia berada dalam gendongannya Ken, sedangkan Senja, ia membawa seikat bunga yang dibungkus plastik, dengan hiasan pita berwarna-warni, sangat manis. Tak berapa lama kemudian, mereka menghentikan langkahnya. Mereka duduk berjongkok, sambil menatap tulisan Fajar Mahardika, yang tertera di atas batu nisan. Kemudian, Ken dan Senja melantunkan doa untuk Fajar. "Kak Fajar," ucap Senja sambil meletakkan bunga yang ia bawa. Bibirnya mengulas senyuman, seolah yang ia temui benar-benar Fajar. "Aku datang Kak, aku kesini bersama Ken, dan juga Razhia. Maafkan aku yang tidak bisa menjadikan kamu sebagai satu-satunya suami dalam hidupku, tapi aku akan selalu mengingatmu Kak, namamu akan tetap memiliki tempat khusus di dalam hatiku." "Aku sudah menentukan pilihanku Kak, aku dan Ken akan menikah. Semoga kamu juga merestui pilihanku ini Kak," batin Senja sambil mengusap batu nisan yang ada di hadapannya. Setelah cukup lama duduk berjongkok di depan pusara, sambil mengucapkan beberapa kalimat dalam benak mereka, kini Ken dan Senja mulai beranjak. Mereka melangkah pergi meninggalkan Fajar yang sudah damai di alam sana. Ken berjalan, dengan Razhia yang masih tetap dalam gendongannya. Sedangkan Senja, ia berjalan di belakangnya. Detik yang terus berdetak, semakin lama bergulir menjadi menit dan juga jam. Hari demi hari telah berlalu menjadi minggu. "Pak Jeffrey,
dan Bu Ratih sibuk mempersiapkan pesta pernikahan untuk Ken dan Senja. Mulai dari dekor, jamuan, undangan, fotografer, serta mua profesional yang menjadi langganan keluarga mereka. Untuk prewedding, Ken memilih tema indoor, dan tempatnya adalah rumahnya sendiri, yang tentu saja sudah didesain sedemikian rupa. Hari pernikahannya kurang 3 minggu lagi, dan hari ini adalah hari di mana ia dan Senja melakukan foto prewedding. Sejak pagi Ken sudah menjemput Senja, dan kini wanita itu sedang duduk manis di ruang makan. Sedangkan Razhia, ia sedang bermain di kamar bersama bibi pelayan. Ayo sarapan dulu Senja, sambil menunggu Mbak Kelin, dia masih dalam perjalanan, kata Bu Ratih sambil tersenyum ramah. Kelin adalah mua yang dipercaya untuk merias wajah Senja. Semua ini adalah makanan kesukaan kamu ayah, sahut Ken sambil duduk di sebelah ibunya. Makan yang banyak, jangan sungkan. Sekarang kita adalah keluarga kamu, jadi tidak perlu merasa malu. Pak Jeffrey ikut menyela. Iya, terima kasih Mama, Papa, jawab Senja sambil tersenyum. Sejak ia menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan Ken, mertuanya tak mau lagi dipanggil Om dan Tante. Mereka menyuruh Senja untuk memanggilnya Mama dan Papa. Bagaimana keadaan Nina? Tanya Bu Ratih sambil mencentongkan nasi untuk Ken, Pak Jeffrey, dan juga Senja. Alhamdulillah Ma sudah membaik, dia sudah tidak mual lagi, hanya saja nafsu makannya masih berkurang, jawab Senja. Hamil muda terkadang memang seperti itu, sahut Bu Ratih. Iya Ma. Nanti kalau kamu dan Ken sudah menikah, dan kamu hamil lagi, Mama akan mengurus kamu Senja. Maafkan Ken ya, gara kecerobohannya, hamil yang kemarin Mama tidak membantu apa, kata Bu Rani. Jangan begitu Ma, Mama sudah banyak membantuku. Oh ya? Bagaimana dengan tempat yang kau rencanakan itu? Tanya Pak Jeffrey sambil menatap Ken. Beres Pak, jawab Ken dengan senyum manisnya. Ken sudah menyiapkan tempat untuk bulan madu. Semoga kau nanti menyukainya, Senja, sahut Bu Ratih. Seharusnya tidak usah berlebihan Ma, aku. Senja ini tidak berlebihan, itu memang sudah seharusnya, ya, sahut Bu Ratih sambil mengedipkan sebelah matanya. Senja tertunduk malu, kebaikan keluarga ini sungguh membuatnya terharu. Keluarganya Ken benar menerimaku. Ini sangat bertolak belakang dengan Tante Rani. Semoga di pernikahanku yang kedua ini, aku bisa bahagia, ucap Senja dalam hatinya.
Senja sedang menatap pantulan dirinya di depan cermin. Ia terpaku seolah tak mampu mengenali bayangan wajah yang terlukis di dalam sana. Seorang wanita bergaun putih berhiaskan bunga kecil, dan permata warna biru, dengan wajah yang sudah disulap bak boneka. Rambut panjangnya digerai begitu saja, dengan hiasan mahkota kecil di puncak kepalanya. Gambaran yang sangat sempurna, mua yang baru saja meriasnya, benar-benar profesional. Di saat Senja belum puas menatap bayangan wajahnya, tiba-tiba Ken masuk ke dalam kamar, dan menghampirinya. "Ayah," panggil Ken. "Kau sangat cantik, Ayah. Rasanya aku ingin menikahimu detik ini juga," ucap Ken sambil menatap Senja lekat-lekat. "Kau jangan sembarangan, Ken. Menjauhlah," kata Senja sambil tertawa lebar. "Aku serius. Kau benar-benar cantik, Ayah." "Ken, jangan menatapku seperti itu," kata Senja sambil memalingkan wajahnya. Ia tersipu malu saat Ken menatapnya tanpa kedip. "Kenapa?" Tanya Ken sambil melangkah lebih mendekat. Kini Ken berdiri tepat di depan Senja. "Aku senang melihatmu merona seperti ini, Ayah," ucap Ken sambil meraih dagu Senja, dan memaksa wanita itu untuk menatapnya. "Ken, ucap Senja dengan gugup. Wajah Ken terlihat begitu tampan dengan balutan kemeja putih dan jas warna hitam. Senyumannya terlihat begitu manis, menyiratkan perasaan aneh dalam benaknya. Perlahan rasa panas mulai menjalar di seluruh tubuhnya. "Ken, belum halal," teriak Bu Ratih dari ambang pintu. Sontak Ken dan Senja langsung menoleh menatap Bu Ratih. Ken tersenyum lebar, sedangkan Senja, ia menunduk malu. Bu Ratih melangkah mendekati mereka, beliau berdiri di antara keduanya. "Ditahan, jangan macam, 3 minggu lagi, tidak lama itu." Bu Ratih bicara sambil menatap Ken dan Senja. "Tidak macam Ma, aku hanya melihat wajahnya, siapa tahu Mbak Kelin melakukan kesalahan," kilah Ken. "Kelihatan bohongnya," cibir Bu Ratih. Ken tertawa keras menanggapi ucapan ibunya, sedangkan Senja, ia tetap menunduk menahan malu. "Fotografernya sudah datang. Apa kalian sudah siap?" tanya Bu Ratih sambil menatap Ken dan Senja. "Bagaimana Ayah, istirahat dulu atau?" "Aku sudah siap," jawab Senja sambil mengangkat wajahnya. "Bagus, kalau begitu Mama suruh ke sini ya," kata Bu Ratih. "Iya Ma," jawab Ken sambil tersenyum.
Menurut konsep yang sudah Ken rencanakan, mereka akan melakukan pemotretan di dalam kamar, di taman belakang rumah, dan juga di ruang tengah, yang tentu saja semua tempat itu sudah didesain dengan dekorasi yang menarik. Tak berapa lama kemudian, sang fotografer datang menemui Ken dan Senja. Mereka dua orang, satu memegang kamera, dan satu lagi memberikan arahan kepada Ken dan Senja. Ken dan Senja berbaring di atas rerumputan hijau yang sudah dihiasi ribuan kelopak mawar. Mereka saling bertatapan, dengan jemari tangan yang saling bertautan. Kemudian mereka duduk bersama di tepi kolam, sambil menggenggam minuman di dalam gelas. Dengan background aneka bunga berwarna-warni, mereka seolah sedang minum bersama dengan suasana yang romantis. Setelah itu mereka saling berdiri, Ken memeluk Senja dari belakang. Ken melingkarkan tangannya di pinggang Senja dengan erat, sembari menyandarkan kepalanya di bahu Senja. Sedangkan Senja, ia sedikit menoleh, sambil menangkup pipi kekasihnya. Bola mata mereka saling melirik, seolah saling menyiratkan rasa lewat tatapan mata. Satu minggu kemudian, persiapan pernikahan Ken dan Senja sudah berjalan 80%. Semua undangan sudah disebar, mulai yang untuk kerabat, tetangga, rekan kerja, relasi bisnis, dan teman-teman yang lainnya. Bersambung.